Hai, perkenalkan, kami dari kelompok 7 Bahasa Indonesia PSPM 20E kali ini ingin membahas mengenai pentingnya bahasa Indonesia. Adapun anggota kelompok 7 yaitu Batara Leandro Marpaung, Ceria Glorinta Brusmiring, Franz Wendy Nainggolan, Kenny Kairandi, Landong Ignatius Simanihuruk, Salil Lamdearni Sinabariba, dan Tania Gisela Rodame Lubis. Dan adapun kami dibimbing oleh Ibu Masta Marcelina Sembiring SPD MPD. Langsung saja, mari kita simak penjelasan mengenai pentingnya bahasa Indonesia. Di sini, saya akan membahas pengertian bahasa. Nah, bahasa adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Bahasa yang baik berkembang berdasarkan suatu sistem, yaitu seperangkat aturan yang dipatuhi oleh pemakainya. Bahasa sendiri berfungsi sebagai sarana komunikasi serta sebagai sarana integrasi dan adaptasi. Nah, Goris Keraf memberikan pengertian bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa juga mencakup dua bidang, yaitu bunyi vokal dan arti atau makna. Bahasa sebagai bunyi vokal berarti sesuatu yang dihasilkan oleh alat ucap manusia berupa bunyi, sedangkan bahasa sebagai arti atau makna berarti isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan reaksi atau tanggapan orang lain. Nah, secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun, lebih jauh, bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Dalam studi sosiolinguistik, bahasa diartikan sebagai sebuah sistem lambang berupa bunyi, bersifat arbiter, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Selanjutnya, fungsi bahasa. Fungsi bahasa dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi bahasa secara umum dan fungsi bahasa secara khusus. Jadi, apa saja fungsi bahasa secara umum dan secara khususnya? Nah, di sini kita akan membahas yang pertama adalah fungsi bahasa secara umum. Untuk fungsi bahasa secara umum, yang pertama itu adalah kita dapat mengetahuinya sebagai sarana ekspresi diri. Pada awalnya, seorang anak menggunakan bahasa untuk mengekspresikan kehendaknya atau perasaannya pada sasaran yang tetap, yaitu seperti ayah atau ibunya. Setelah kita dewasa, kita menggunakan bahasa, baik untuk mengekspresikan diri maupun untuk berkomunikasi. Dalam perkembangannya, seorang anak tidak lagi menggunakan bahasa hanya untuk mengekspresikan kehendaknya, melainkan juga untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Pada saat menggunakan bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan diri, si pemakai bahasa tidak perlu mempertimbangkan atau memperhatikan siapa yang menjadi pendengarnya, pembacanya, atau khayalak sasarannya. Ia menggunakan bahasa hanya untuk kepentingan pribadinya. Fungsi bahasa secara umum yang kedua adalah sebagai alat komunikasi. Pada saat menggunakan bahasa sebagai komunikasi, berarti memiliki tujuan agar para pembaca atau pendengar menjadi sasaran utama perhatian seseorang. Bahasa yang dikatakan komunikatif karena bersifat umum. Lalu yang ketiga adalah sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapinya. Seseorang akan menggunakan bahasa yang non-standar pada saat berbicara dengan teman-temannya, dan menggunakan bahasa standar pada saat berbicara dengan orang tua atau yang dihormati. Dengan demikian, jika kita menguasai bahasa suatu bangsa, memudahkan seseorang untuk berbaur dan menyesuaikan diri dengan bangsa. Selanjutnya yang keempat adalah sebagai alat kontrol sosial. Dalam masyarakat itu sendiri, ada berbagai bentuk kontrol sosial seperti bahasa, gosip, ostratisme,
intimidasi, serta kekerasan fisik yang umumnya dilakukan oleh individu terhadap individu lain. Apapun bentuk kontrol sosial yang dilaksanakan semua itu bertujuan untuk mengembalikan individu yang melakukan perilaku menyimpang maupun untuk mencegah orang untuk menyimpang dan konform terhadap nilai dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi sikap, tingkah laku, serta tutur kata seseorang. Contoh lain yang menggambarkan fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial yang sangat mudah kita terapkan adalah sebagai alat peredam rasa marah. Seperti menulis adalah salah satu cara yang efektif untuk meredakan rasa marah kita. Itu tadi adalah fungsi bahasa secara umum. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi bahasa secara khusus. Fungsi bahasa secara khusus yang pertama adalah mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang tak terlepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk sosial lainnya. Komunikasi yang berlangsung dapat menggunakan bahasa formal dan non-formal. Selanjutnya yang kedua adalah untuk mewujudkan seni ataupun sastra. Jadi bahasa itu dapat kita pakai untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni, seperti syair, puisi, prosa, dan lain-lainnya juga. Terkadang bahasa yang digunakan memiliki makna denotasi ataupun makna yang tersirat. Jadi dalam hal ini diperlukan pemahaman yang mendalam agar bisa mengetahui makna yang ingin disampaikan. Fungsi bahasa secara khusus yang selanjutnya adalah mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dengan mempelajari bahasa kuno akan dapat mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau untuk mengantisipasi kejadian yang mungkin atau dapat terjadi kembali di masa yang akan datang. Atau hanya sekadar memenuhi rasa keingintahuan tentang latar belakang dari suatu hal. Misalnya untuk mengetahui asal dari suatu budaya yang dapat ditelusuri melalui naskah kuno ataupun penemuan prasasti-prasasti. Kemudian fungsi bahasa secara khusus yang keempat adalah untuk mengeksploitasi iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan jiwa dan sifat keingintahuan yang dimiliki manusia, serta akal dan pikiran yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia, maka manusia akan selalu mengembangkan berbagai hal untuk menciptakan atau mencapai kehidupan yang lebih baik. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia akan selalu didokumentasikan supaya manusia lainnya juga dapat mempergunakannya dan melestarikannya demi kebaikan manusia itu sendiri. Baiklah, saya akan melanjutkan di bagian perkembangan bahasa Indonesia. Berbicara tentang bahasa Indonesia, tentunya tak bisa lepas dari asal-usul bahasa Indonesia itu sendiri. Apabila meruntut ke belakang, bahasa Indonesia adalah rumpun bahasa Melayu yang akhirnya mengalami perkembangan melalui pengukuhan secara resmi pada peristiwa Sumpah Pemuda tepat pada tanggal 28 Oktober 1928 yang secara langsung mengantarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Indonesia. Pada perkembangannya diawali sejak Orde Lama yang ditandai dengan ejaan lama seperti DJ, TJ, OE, dan ejaan lama lainnya. Ejaan-ejaan ini kemudian berkembang lewat pengaruh para sastrawan Indonesia zaman dulu sampai sastrawan saat ini. Seiring perkembangannya timbullah dampak negatifnya. Salah satunya adalah penggunaan ejaan yang disempurnakan atau YD mulai terlupakan. Munculnya bahasa-bahasa gaul membuat bahasa Indonesia mulai mengalami kemunduran sepanjang masanya. Saat ini banyak bahasa-bahasa gaul yang penggunaannya menyimpang terhadap EYD seiring perkembangan zamannya. Kita sebagai generasi muda sudah saatnya mengembalikan bahasa Indonesia ke bahasa yang seharusnya. Mengurangi penggunaan bahasa gaul adalah salah satu cara atau upaya untuk merealisasikan bahasa Indonesia kembali seperti semula. Pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia yang baik di keluarga maupun lewat media sosial yang baik dan benar juga bisa kita lestarikan untuk memperbaiki penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Sejarah bahasa Indonesia. Tahukah kalian dari mana asalnya bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda inilah yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Nah, pada poin ketiga Sumpah Pemuda,
Dalam pernyataan tersebut merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, melalui keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu sejak dahulu dan sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan di Kepulauan Nusantara dan juga di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sekitar abad ke-7 dengan bukti yang menyatakan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit pada 683 Masehi di Palembang, di Talang Tuo pada 684 Masehi di Palembang, dan Karangbrahi di Jambi. Selanjutnya, peranan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa adalah cermin suatu negara. Jika suatu negara maju, maka bahasanya pun ikut maju. Berbicara tentang bahasa tentu tidak lepas dari berbicara tentang peran dan fungsi bahasa itu sendiri. Nah, adapun peran dan fungsi bahasa Indonesia yaitu yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai cermin dan pembentuk kepribadian. Menurut Haliday, fungsi bahasa terbagi atas 7 fungsi. Yang pertama, fungsi instrumental. Yang kedua, fungsi regulatif. Yang ketiga, fungsi representasional. Yang keempat, fungsi interaksional. Yang kelima, fungsi personal. Yang keenam, fungsi heuristik. Dan yang ketujuh, fungsi imajinatif. Ketujuh fungsi tersebut kemudian diuraikan lagi secara terperinci oleh Raharti. Yang pertama, fungsi instrumental bahasa adalah bahwa bahasa itu dapat digunakan untuk melayani lingkungannya. Yang kedua, fungsi regulatif, yaitu bahwa entitas bahasa itu dapat digunakan untuk mengawasi serta mengendalikan peristiwa tertentu dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, fungsi representasional adalah fungsi bahasa untuk membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta-fakta dan pengetahuan, menjelaskan peristiwa, melaporkan sesuatu, dan seterusnya. Fungsi representasional bahasa ini bersifat menggambarkan atau merepresentasikan sesuatu. Yang keempat, fungsi interaksional bahasa. Bahasa itu dapat digunakan untuk menjamin terjadinya interaksi, memantapkan komunikasi, dan mengukuhkan komunikasi dan interaksi antar warga masyarakat itu sendiri. Yang kelima, fungsi personal, yaitu bahasa itu dapat digunakan untuk mengekspresikan maksud-maksud pribadi atau personal, menyatakan emosi, untuk mengungkapkan perasaan dan maksud-maksud lainnya. Yang keenam, fungsi heuristik bahasa berkaitan erat dengan kegunaan bahasa untuk mempelajari pengetahuan, mencari ilmu, mengembangkan teknologi, dan menyampaikan rumusan-rumusan yang bersifat pertanyaan. Kemudian yang ketujuh, fungsi imajinatif adalah fungsi bahasa yang berkenan dengan penciptaan imajinasi. Fungsi bahasa ini dapat dilihat dari sering difungsikannya bahasa untuk mendongeng, membuat cerita, menciptakan khayalan, mimpi, dan lain-lain. Dengan pertimbangan akan berbagai macam fungsi bahasa Indonesia itu, muncullah berbagai macam ragam bahasa sesuai dengan situasinya, situasi tempat, pembicara atau penulis, pendengar atau pembaca, pokok pembicaraan, dan sebagainya menentukan ragam bahasa yang dipilih seseorang dalam komunikasinya. Mengingat ragam bahasa Indonesia yang ada antara lain, yang pertama, ragam bahasa yang bersifat perseorangan. Yang kedua, ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat di wilayah tertentu, biasanya disebut dengan istilah dialek. Yang ketiga, ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat dari golongan sosial tertentu, biasanya disebut dengan sosiolek. Yang keempat, ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan suatu bidang tertentu, seperti kegiatan ilmiah, jurnalistik, sastra, hukum, matematika, dan militer. Ragam bahasa ini biasanya disebut dengan istilah fungsiolek. Kemudian yang kelima, ragam bahasa yang digunakan dalam situasi formal atau situasi resmi, biasanya disebut dengan istilah ragam bahasa baku atau bahasa standar.
Yang keenam, ragam bahasa yang digunakan dalam situasi informal atau situasi tidak resmi. Biasanya disebut dengan istilah ragam non-baku atau non-standar. Yang ketujuh, ragam bahasa yang digunakan secara lisan yang biasa disebut dengan bahasa lisan. Pentingnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional negara Indonesia yang merupakan suatu pemersatu. Bahasa Indonesia sudah diajarkan sejak tingkat SD dan SMP. Oleh karena itu, sebaiknya setelah jenjang SMA, bahasa Indonesia sudah dikuasai atau setidaknya mempunyai pengetahuan yang memadai tentang bahasa Indonesia. Namun faktanya masih sedikit siswa yang memiliki kemampuan berbahasa Indonesia secara maksimal. Di SMA, kita akan mempelajari bahasa Indonesia, di mana kita dituntut untuk mempertahankan bahasa Indonesia supaya tidak runtuh oleh kekarangan banyak pemuda dan pengaruh budaya asing yang cenderung mempengaruhi pikiran generasi muda. Dalam perguruan tinggi, kita akan sering membuat karya ilmiah. Bukan hanya karya ilmiah yang akan kita buat, melainkan laporan praktikum, skripsi, tesis, dan karya tulis lainnya. Di perguruan tinggi, kita akan mempelajari bahasa Indonesia, di mana kita dituntut untuk mempertahankan bahasa Indonesia. Ini dilakukan supaya tidak runtuh oleh kalangan masyarakat pemuda dan pengaruh budaya asing yang cenderung mempengaruhi pikiran generasi muda. Di dalam mata kuliah bahasa Indonesia, kita pasti mempelajari dan memahami arti pentingnya tata bahasa dan ejaan yang disempurnakan atau EYD dalam pembuatan karya ilmiah dan sejenisnya. Setelah kita bisa memahami EYD dengan baik dan benar, kita akan bisa mengetahui konsep penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Nah, untuk di tingkatan perguruan tinggi, khususnya jenjang S1, mahasiswa dilatih untuk menghasilkan karya ilmiah seperti makalah, laporan praktikum, dan skripsi atau tugas akhir. Yang disebut terakhir umumnya merupakan laporan penelitian yang berskala kecil tetapi dilakukan cukup mendalam. Sementara itu, makalah yang ditugaskan kepada mahasiswa lebih merupakan simpulan dan pemikiran ilmiah mahasiswa berdasarkan penelah terhadap karya-karya ilmiah yang ditulis pakar-pakar dalam bidang persoalan yang dipelajari. Penyusunan laporan praktikum ditugaskan kepada mahasiswa sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan menyusun laporan peneliti. Dengan demikian, sangatlah penting untuk mengadakan mata kuliah bahasa Indonesia di setiap perguruan tinggi. Selain karena bahasa Indonesia merupakan bahasa negara kita sendiri dan sebagai bahasa pemersatu, dengan cara ini kita juga secara tidak langsung telah melestarikan bahasa kita. Siapa lagi yang melestarikan bahasa Indonesia ini jika bukan kita, warga negara kita sendiri? Ini adalah salah satu contoh betapa pentingnya bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Pagi Mbak, ada yang bisa saya bantu? Oh iya Mbak, saya teh mau beli buah. Buah apa tuh Mbak? Ini Mbak, saya teh mau beli gedang. Oh gedang, pirang kilo Mbak? 2 kilo aja. Oh ini Mbak. Loh, Mbak, kok dikasih pepaya? Saya kan mau gedang hitung pisang kan? Walah, di sini gedang tuh pepaya Mbak, bukan pisang. Walah, daerah saya pisang itu gedang. Dapat kita ambil kesimpulan, secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun, lebih jauh bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi. Dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep atau perasaan.
Dalam studi sosiolinguistik, bahasa diartikan sebagai sebuah sistem lambang berupa bunyi, bersifat abriter, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Sedangkan fungsi bahasa adalah terbagi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Adapun fungsi umumnya sebagai sarana ekspresi diri, sebagai alat komunikasi, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, dan sebagai alat kontrol sosial. Adapun fungsi khususnya yaitu mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni atau sastra, mempelajari bahasa-bahasa kuno, dan mengeksploitasi iptek. Sekian penjabaran dari kami. Terima kasih.